Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini menjadi sebuah sukacita dan kebanggaan tersendiri bagi kita. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan di mana kita sama-sama bersekutu menghadap Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 91. Nyanyian kemenangan iman nomor 91, pakailah hamba hari ini. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Nomor 91 ayat 1 dan ayat yang ketiga, pakailah hamba hari ini. Pakailah hamba hari ini, sucikan daku ya Al-Masih, berikanlah roh-Mu di hatiku, pakailah hamba pelayan-Mu, pakailah hamba kan menyebar bibit karunia maha besar dalam bekerja, dalam doa. Pakailah hamba selamanya. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami pakai mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Dan itulah sebabnya Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, sehingga waktu sejenak ini benar-benar kami pergunakan untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan saat ini pun juga kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan tuntun, jemaat-Mu, ibu-ibu yang mendengarkannya, diberikan hikmat untuk memahami, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi inilah firman Tuhan kan kita renungkan secara bersama. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu perempuan yang berkualitas. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara tentang kualitas hidup, maka inilah yang selalu diupayakan oleh begitu banyak orang pada zaman sekarang ini.
Ada orang yang membuat dirinya untuk berkualitas dengan cara mengejar ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, membuat jaringan atau membuat hubungan yang baik, membuat koneksi yang banyak kepada orang lain, dengan tujuan bahwa hal-hal seperti itu dilakukan untuk bisa membuat dirinya berkualitas. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan bahwa hidup yang berkualitas itu tidak ditentukan dari apa yang kita katakan atau apa yang kita ucapkan di dalam diri kita ini, atau perkataan yang keluar dari mulut atau bibir kita ini. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus selalu menekankan bahwa seseorang menjadi pribadi yang berkualitas di dalam hidupnya itu sangat tergantung kepada apa yang dilakukan, apa yang dibuat, atau apa yang dikerjakan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya pembacaan kita sangat jelas di sini memperlihatkan bahwa ada beberapa perempuan-perempuan yang disebutkan di sini, dan rupa-rupanya perempuan-perempuan yang disebutkan di sini adalah perempuan-perempuan yang memiliki hidup yang berkualitas. Kenapa mereka memiliki hidup yang berkualitas? Karena mereka tahu apa yang harus dibuat, mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka tahu apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal mengangkat pelayanan kepada Tuhan, satu hal pun juga yang selalu menjadi awasan bagi kita bahwa jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita memahami salah tentang pelayanan, dan jangan sampai kita bertindak secara keliru dalam hal mengerjakan pelayanan. Sebab sekalipun itu kita sudah buat dengan berbagai kekuatan, kemampuan dan tenaga kita, tetapi ketika dilakukan dengan cara yang salah, maka pada akhirnya pun semuanya menjadi salah di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya kita diajari firman Tuhan saat ini. Bagaimanakah caranya supaya kita menjadi seorang yang berkualitas? Khususnya kepada ibu-ibu, bagaimana caranya supaya kamu menjadi perempuan-perempuan yang berkualitas di dalam kehidupanmu? Maka yang pertama di sini adalah, yang pertama yang harus dibuat adalah memahami arti pelayanan di dalam kehidupan. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Memahami arti tentang pelayanan di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan teks bacaan kita pada saat ini bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam hal mengangkat pelayanan, dalam mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini, yang dilakukan dari kota ke kota, yang dilakukan dari desa ke desa, adalah sebuah pemahaman yang sedang diajarkan, yang sedang ditekankan kepada para murid-muridnya, kepada para perempuan-perempuan yang sedang mengikutinya pada waktu itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu melayani di dalam diri kita? Melayani artinya memberi diri. Jadi ingat, tidak ada seorang di dalam hidupnya yang melayani kalau dia belum memberi dirinya kepada Tuhan. Jadi melayani artinya kita harus memberikan diri kita secara totalitas kepada Tuhan. Apakah itu potensi diri kita? Apakah itu waktu kita? Apakah itu tenaga kita? Apakah itu pola karakter yang baik di dalam diri kita ini? Dan juga menyangkut materi di dalam kehidupan kita. Karena ingat, melayani berarti memberi diri. Diri kita itu meliputi kemampuan, meliputi potensi, meliputi waktu, meliputi tenaga,
meliputi materi, meliputi pola hidup, meliputi karakter diri kita. Ini semua yang harus kita persembahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan kuasa-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa pelayanan dikatakan bahwa itulah yang membuat diri kita berkualitas? Karena ingat bahwa apakah yang harus kita buat di hadapan Tuhan sehingga diri kita ini berkualitas? Saya kira kan kita sudah semua tahu bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kita ini adalah pribadi yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, artinya sudah tidak bernilai lagi. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Allah menyelamatkan kita, maka jati diri yang pernah hilang dikembalikan oleh Allah. Dan cara kita untuk memelihara semuanya itu adalah supaya kita selalu melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kita ini untuk dipakai melayani Tuhan. Sebab ingat, pelayananlah yang membuat diri kita berharga dan bernilai menurut pemandangan Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan supaya menjadi perempuan yang berkualitas di dalam kehidupan? Yang kedua yang saya dapat simpulkan melalui firman Tuhan saat ini adalah berkorban bagi pelayanan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara tentang pelayanan, maka ini tidak akan pernah terpisahkan atau terlepas dari pengorbanan. Jadi kalau kita berbicara tentang pelayanan, berarti kita juga sedang berbicara tentang pengorbanan di dalam kehidupan. Kenapa? Tidak ada pelayanan yang bisa dilakukan tanpa pengorbanan. Jadi ingat itu baik-baik, bahwa tidak ada pelayanan yang mampu kita buat di dalam diri kita ini kalau tidak mau berkorban. Sama seperti yang saya sudah sampaikan tadi, apakah kita mengorbankan potensi kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan kemampuan diri kita, mengorbankan harga diri kita, mengorbankan materi yang ada pada diri kita ini. Dan kalau kita tidak mengorbankan semuanya itu, maka kita tidak akan bisa melayani di dalam diri kita. Maka itulah sebabnya kadangkala orang berkata bahwa pelayanan dan pengorbanan itu bagaikan dua sisi mata uang. Kalau satu sisi dihilangkan, maka uang itu tidak akan ada artinya. Demikian pula di dalam hal pelayanan. Kalau tidak ada pengorbanannya, maka tidak ada pelayanan. Maka pelayanan itu tidak akan bernilai atau berharga. Dan itulah yang biasa terjadi pada zaman sekarang ini, bahwa begitu banyak orang merasa dirinya sudah melayani tetapi tidak bernilai di mata Tuhan. Kenapa? Karena ada yang mungkin melayani tetapi dilakukan secara bersungut-sungut. Ada yang sudah melayani tetapi dilakukan secara terpaksa. Ada yang sudah melayani tetapi dilakukan tanpa pengorbanan. Dan ingat bahwa kalau kita melayani dan dilakukan di dalam hal-hal seperti itu, maka pelayanan yang kita lakukan tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Maka itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melayani, ingat bahwa kita harus siap berkorban di dalam diri kita. Dan ingat bahwa ketika kita sudah mampu berkorban untuk pelayanan, maka itu jugalah yang membuat diri kita bernilai di mata Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ingat baik-baik bahwa yang sangat dibutuhkan adalah bahwa kita harus memahami dengan benar tentang pelayanan. Dan yang kedua, kita harus lakukan secara motivasi, secara tujuan, dan dilakukan secara benar di dalam diri kita ini. Bahwa melayani berarti berkorban di dalam kehidupan. Oleh sebab itu,
Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi dorongan, menjadi semangat, memberikan pemahaman yang baru dalam menjalani kehidupan, dan terlebih dalam membuat diri kita bernilai di mata Tuhan, berkualitas di dalam diri kita. Bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami apa arti pelayanan, dan yang kedua kita harus berkorban untuk melayani di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, dan saya akan memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam sorga. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, di mana telah kami pakai memuji, memuliakan Tuhan, belajar firman-Mu. Bahkan firman-Mu saat ini memberikan pemahaman-pemahaman yang baru bagi kami, bahwa untuk mampu membuat diri kami berkualitas hanyalah ketika kami memahami arti pelayanan, dan ketika kami berkorban untuk melayani Tuhan di dalam diri kami masing-masing. Itulah sebabnya Bapa di dalam sorga, kami mohon Roh Kudus yang terus menuntun kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia terhadap firman-Mu ini, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam seluruh langkah perjalanan kehidupan kami ini, sehingga melalui keberadaan kami masing-masing, kebenaran firman-Mu ini dapat pula disaksikan oleh orang melalui tutur kata kami, melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui perilaku, dan melalui apa yang kami kerjakan di dalam diri kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh anggota-anggota PKW. Tuhan, Engkau menolong, memimpin, dan menyertai dalam menjalani kehidupan mereka, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka yang begitu berat. Tuhanlah yang bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kesabaran, memberikan kemampuan daripada-Mu, sehingga tanggung jawab yang berat sekalipun mereka mampu tunaikan dengan baik oleh karena pertolongan daripada-Mu Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa bagi ibu-ibu yang bekerja. Oh Bapa di dalam surga, berikanlah hikmat untuk mampu mengatur waktunya dengan baik, mengatur waktu untuk bekerja, dan begitu pun juga mengatur waktu untuk tanggung jawabnya di rumah, sehingga tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga tidak akan pernah dilalaikan dan tidak akan pernah diabaikan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam surga, memberkati dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau senantiasa mengaruniai mereka dengan kasih dan setia-Mu. Rancangan-Mu Tuhan sempurna terjadi. Apa yang mereka pikirkan dan rencanakan, Tuhan yang memberkati. Bahkan ya Tuhan, jadikanlah rumah tangga mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu saat ini. Jika ada ibu-ibu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, Tuhan, Engkau membukakan jalan. Tuhan, Engkau membukakan peluang-peluang kepada mereka, dan berbagai aktivitas, kesibukan yang lainnya yang mereka lakukan, atau usaha-usaha mereka. Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan. Dan jika ada yang dalam kelemahan tubuh saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan, sebab hanya oleh kuasa Tuhanlah yang sanggup untuk menyembuhkannya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kiranya jadikanlah mereka sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada dalam berbagai aktivitas dan kesibukan, sehingga ya Tuhan, baik itu ketika bersosialisasi, di tempat pekerjaan, dimanapun mereka berada, mereka terus menjadi garam dan terang di dalam hidup mereka.
Memberkati ya Bapa di dalam surga untuk suami dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Oh Bapa di dalam surga, berikan senantiasa kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Anak-anak mereka dalam berbagai perjuangan yang sudah bekerja, Tuhan yang menolong, memberkati. Begitupun juga yang sedang berjuang di tengah pendidikan, Tuhan yang selalu memberikan kepintaran dan kecerdasan untuk memperoleh keberhasilan dan dalam berbagai pertumbuhan hidup, pertumbuhan secara jasmani, pertumbuhan secara rohani, supaya mereka terus bertumbuh secara jasmani dan terlebih bertumbuh di dalam hal rohani mereka kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan para ibu-ibu dalam berbagai keberadaan, dalam aktivitas, dalam kesibukan setiap hari. Engkau yang menjadi penolong yang sejati. Berikan senantiasa kekuatan dan kemampuan untuk mampu melaksanakannya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Pimpin kami, sertai kami terus dalam menjalani hidup kami ini, sehingga dalam berbagai aktivitas dan keberadaan kami, kasih dan setiamu Tuhan senantiasa nyata, senantiasa kami nikmati, kami rasakan dalam menjalani hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.